Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is died. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. I fight so hard, but I can't find my way out. Lost all dimension and time. All alone, can you losing my mind? And this goes down. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel DKR Widiawan. Oke teman-teman, pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Juni tahun 2025, tepatnya hari terakhir libur long weekend untuk Lebaran Haji atau Lebaran Idul Adha tahun 2025. Ini saya sudah berada di Terminal Guntur Melati Garut, yang juga merupakan salah satu terminal terbaik yang dimiliki oleh Jawa Barat. Kalau tidak salah ada postingan apa gitu yang menunjukkan penilaian terminal itu nomor 1 Lui Panjang, nomor 2-nya ini Terminal Guntur Garut teman-teman. Nah, rencananya pada pagi menjelang siang hari ini saya mau ke arah Bekasi naik Prima Jasa ya teman-teman, yang merupakan satu-satunya operator di jalur Garut Bekasi. Tapi sebenarnya di Terminal Guntur Garut ini emang didominasi oleh Mayasari Group. Cuma nyempil satu aja, Hiba Putra atau Hiba Group, itu jurusan ke Kampung Rambutan. Nah, penasaran bagaimana keseruan perjalanan pada video kali ini? Ikuti terus videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Dan ini tadi saya berangkat dari Bandung sekitar jam 7 pagi dari rumah sampai Cilenyi jam 8. Dan ini jam kok setengah 9, setengah 10 sekarang ya, jam setengah 10 ini kita sudah berada di Terminal Guntur Garut. Yuk kita coba masuk ke dalam terminalnya. Nah, begini suasana di sekitaran luar Terminal Guntur Melati Garut ya teman-teman. Cukup ramai sekali karena ini besok semua harus masuk kerja lagi. Ini ada yang jurusan Ciputat. Nah, ini juga di belakangnya lagi ngetem jurusan Kampung Rambutan.
punyanya Hiba Putra. Kalau tadi lihat sih headway-nya padat-padat ya teman-teman, dan hampir semua bisnya itu full teman-teman. Nah, untuk masuk ke terminal ini dekat dengan pintu keluar bis dari arah terminal ya teman-teman. Nah, ini dia. Kita tadi udah turun dari bis Prima Jasa Bekasi Singaparna, keluar terus masuk lagi. Nah, itu sebenarnya ada itu yang jurusan Bekasi udah berangkat. Kita naik yang belakangnya aja, santai-santai aja teman-teman, asal dapat pintu yang depan. Nah, ini ruang tunggunya juga madep sih, ini nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, seperti ini suasana dari ruang tunggu Terminal Guntur Melati Garut teman-teman. Didominasi Prima Jasa dan juga Mayasari grup lainnya seperti Karunia Bakti, MGI. Terus nyempil satu ada Hiba Putra. Nanti kita lihat shelter keberangkatannya teman-teman. Ini lengkap, ada toilet, ada musola juga. Terakhir saya kesini juga waktu puasa itu nginep, nyampe di sini tuh kemalaman nunggu sahur, akhirnya tidur di sana kalau nggak salah. Terakhir itu waktu naik yang Jakarta Cililitan ke Garut sini. Nah, yuk kita coba masuk ke shelternya. Kalau nggak salah di sebelah sana deh. Sekalian mampir toilet. Nah, di sini juga ada toko-toko kayak gitu teman-teman, buat oleh-oleh, buat makan. Di sini tadi toilet sama musolanya lagi dibersihin. Ini nuansanya kayak di stasiun, keren banget sumpah. Terminal Garut mantap. Lebih panjang, kayaknya lebih mantap ini deh. Karena mungkin trayeknya juga lebih sedikit dan terminalnya lebih kecil ya. Kalau semisalnya Tasik, jangan ditanya Tasik. Nah, ini shelter keberangkatannya nunggunya di sini. Nah, kalau sini ruang tunggu untuk yang dekat shelternya ya. Ini ada Hiba Putra jurusan Kampung Rambutan, Karunia Bakti jurusan mana ini biasanya Merak atau Jakartaan ada. Ini juga ada MGI jurusan Bogor. Sebenarnya bisa aja nih langsung naik yang MGI jurusan Bogor. Cuma udah pernah waktu itu juga kesini pertama kali ke Garut itu naik yang Bogor Garut. Ini ada yang Hiba Putra juga baru masuk lagi yang Kampung Rambutan. Nah, yang Bekasi itu parkirnya sebelah sana teman-teman, ada 2. Tapi kita coba nanti nanya seat yang depannya kosong yang mana. Ini tadi juga ada mbak-mbaknya ramah banget buat ngebantu, keren banget sumpah terminal ini. Nah, sebenarnya ini sekitar jam 10 ini yang jurusan Bekasi berangkat, jam 10 kurang ya. Ini ada jurusan Bekasi selanjutnya, tapi kursi depannya udah ini sama orang. Udah ditempatin sama orang. Kayaknya nunggu yang jam 11 deh kayak. Kalau nggak di depan nggak enak buat bikin kontennya. Nah, ini yang Garut Bekasi lagi, kayaknya kita bakal naik yang ini deh. Nggak apa. Tapi dia bablas, kurang tahu dah. Apa dia baru nyampe terus bakal balik ke pool ya? Soalnya poolnya juga nggak jauh dari sini. Oke teman-teman, sekitar jam 10.20 bisnya yang sebelumnya berangkat ini parkir lagi yang jurusan Bekasi selanjutnya. Oh, di sini juga ada yang jurusan Cililitan sama Ciputat ya teman-teman. Kasih ya. Punten. Alhamdulillah. Bismillah. Nah, oke teman-teman, ini dia kondisi dan juga situasi Terminal Guntur. Semakin siang sebenarnya semakin sepi, nanti bakal ramai lagi kayaknya sore deh. Ini shelter keberangkatannya, jadi letter L. Di sini 3 khusus Prima Jasa semua, di sana campuran Hiba Putra sama MGI sama Karunia Bakti juga. Ini terparkir beberapa bis yang nunggu jam keberangkatan juga ya. Ini udah kayak poolnya Prima Jasa dah. Keren nih. Yang lintasan Singaparna juga biasanya lewat sini. Nah, oke teman-teman, ini dia bis yang akan saya naiki dari Bekasi menuju Garut. Kelasnya bisnis AC Prima Jasa, konfigurasi 22, total tempat duduk ada 40 di ruang utama dan di smoking areanya ada 5, jadi total ada 45 tempat duduk.
Ini nanti via Cileunyi dan langsung full tol sampai Bekasi Timur teman-teman. Untuk yang Bekasi Garut ini hanya ada yang kelas bisnis AC. Kalau mau yang naik yang ekonomi AC itu ada yang Singaparna Bekasi via Garut Purwakarta. Tapi selisih tiketnya juga dikit. Kalau menurut saya mending naik yang bisnis AC-nya langsung kalau misalnya dari Garut ke Bekasi. Nah, ini dia menggunakan bodi ARH liner, dasarnya mungkin Evo X2 ya teman-teman, dari Rahayu Santosa, tapi udah dirombak sama karoseri Mayasarinya sendiri, jadi ARH liner. Unik namanya. Nah, ini menggunakan sasis Hino RK8 R260 seperti biasa. Untuk jadwal dari Garut ini, kalau tidak salah hari Senin itu mulai dari jam 4 sampai jam 6, dan sisanya itu Selasa, Rabu, Kamis dari jam 5 sampai jam 8. Kalau misalnya Jumat, Sabtu, Minggu kayaknya dari jam 4 sampai jam 8 deh. Kalau misalnya dari Bekasinya itu dari jam 5 sampai jam 8, semuanya rentang waktu sekitar 25 menit sampai 1 jam sekali. Itu tergantung dengan okupansi penumpangnya. Nah, ini dia Bekasi Garut via operator satu-satunya teman-teman. Tidak ada lagi selain Prima Jasa. Keren emang Prima Jasa. Jadwalnya full, hampir beroperasi 24 jam pagi, siang, sore, malam. Dan tarifnya murah. Ini tarifnya 78.000 sampai Bekasi dan tarif kawasan teman-teman. Yuk kita coba review dalamnya ya. Nah, ini kalau tadi saya lihat sih full terus ya, tapi di jam ngetem yang saya naiki ini baru saya sendiri penumpangnya. Seperti biasa, setirnya Hino RK8 R260. Di depan itu ada stop kontak kalau misalnya mau ngecas HP aja ya teman-teman. Boleh izin ke krunya kalau misalnya darurat. Ini juga di atas ada bagasinya. Kemudian ada audionya juga, ada lower AC-nya. Seperti biasa, khas banget lower AC-nya. Saya lebih sering ketemu yang kayak gini daripada yang model-model baru. Dan untuk kursinya ini konfigurasi 22 tebel teman-teman. Jarak antar kursinya juga luas banget, jauh. Ada handrestnya juga, jeder buat sandaran tangan. Kalau misalnya mau direbahkan, ini ditarik ke belakang, terus ini dorong ke belakang. Nah, maksimal merebahnya hanya segini ya teman-teman. Kalau misalnya di belakangnya nggak ada orang ya bisa full merebah, tapi kalau ada ya jangan, bisa mengganggu. Ini enak banget sumpah. Das. Cuacanya mendung-mendung cerah. Kita dikelilingi gunung-gunung di sekitaran Garut, mulai dari Cikuray, Guntur, Papandayan, tadi kelihatan semua. Nah, ini dia di belakang ada informasi tentang tarifnya juga. Ini dia tarif kawasannya teman-teman. Ada yang Garut Cileunyi, Garut Rest area KM 125, terus Nagrek Bekasi, Nagrek Rest area KM 125, lengkap. Ini di belakang juga ada smoking areanya teman-teman. Nah, biasanya kalau nggak kebagian tempat duduk di depan juga di sini boleh kok. Sampai full biasanya. Tadi malah sampai ada yang berdiri, yang Bekasi full terus. Ini dia teman-teman. Itu aja sih kayaknya fasilitas untuk perjalanan kali ini ya. Saya duduk di depan, tapi itu yang kaca atasnya di blok hitam, jadi pemandangannya nggak gitu kelihatan, tapi nggak gitu nutupin sih. Nah, kalau dilurusin sama pandangan, sebenarnya topinya ini pas banget di lurusan mata ya. Jadi harus agak nunduk ke bawah, tapi ya nggak ngalang-ngalangin banget sih. Nah, kalau misalnya fasilitas kayak model standar kayak pewangi ruangan, terus korden, itu udah pasti ada ya teman-teman. Dan pewangi ruangan yang Prima Jasa ataupun Mayasari Group ini sebenarnya agak unik karena rata-rata ini pakainya apel, jadi khas baunya. Yang Budiman juga sebenarnya kayak ada khasnya sendiri, cuma kurang tahu apa si pewanginya pakai yang ngerasa apa. Ini kayaknya ada julukannya, Naufal. Ini khusus Prima Jasa sebelah sini keren. Ini yang Cililitan berangkat Lebak Bulus. Ini biasanya ada Prima Jasa, ada Saluyu Prima ya, tapi livery-nya tetap Prima Jasa. Kayaknya kerjasama deh. Nah, ini masuk lagi.
Nah, tapi kalau buat teman-teman yang duduknya di depan ini, kalau misalnya mepet ke kaca ini jarak atau leg roomnya ini kecil ya teman-teman, nggak sampai sejengkal. Jadi kalau misalnya mau luas kayaknya mending di belakang aja. Di sini saya juga kebantu karena kalau misalnya di sini kepentok separator ini kaki saya masih bisa lurus ke depan. Nah, ini udah masuk lagi jurusan Bekasi untuk jadwal yang berikutnya. Kabarnya sih ini headway-nya 25 menit ya, karena penumpangnya kabarnya lagi padat. Jadi kemungkinan nanti di lintasan sampai dengan Cilenyi bakal banyak penumpang yang naik. Ini balebat apa nih? Julukannya balebat, Naufal, atau Sekuat Jonas Karatan. Sewa eta mah loba teh sewa tunggu sewa ekonomi. Sewa ekonomi. Ada operasi. Jadi buat dikampulkeun. Tapi lancar jalan kan lancar. Lancar, baik kemacetan. Siap. Sangat kali dia. Ayo Karawang. Pasti begini. Ah, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bekasi. Pano halus yawana pano. Miring pano. Pano miring tuh. 15.000 deh. Hah? Naik tadi ya. Kasih cilenya nih. Kakak, kemana? Hah? Lurus. Nah, Bekasi. Neng. Punten. Tuh, mobilnya. Biar. Oke teman-teman, ini kita dari Garut lagi ke arah Leles Kadungora. Kita udah ditarik tiket, jadi bisa dibedain mana penumpang yang sampai Bekasi, mana yang sampai Cilenyi, mana yang sampai Nagrek Rancaekek teman-teman. Ini tarifnya 78.000, informasinya lengkap, rute, kelas, tarif kawasannya, terus nomor telepon yang bisa dihubungi. Full seat hari ini. Lihat.
Aku anak balik. Saksain sekali ya. Sok sakan tenan dah. Cerai. Di belakangnya langsung ngantri 3 bis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 yang langsung kontrol. Nyempil MGI 1 sih, tapi kan sama-sama Mayasari Group.
Banyak banget ini penumpang yang mau dari Cilenyi. Ayo. Ya, makan. 60. Kan punya 10.000 bisa lihat kalau intinya tangga cali. Cali. Saya tua tapi enggak pada. Ada lapangnya. Oh, boleh. Bawa adik kasih nah. Usaha dari bawa aja minum. Oh, mana nyari kieu, nyari harta.
Kita baru sempat dapat kembaliannya teman-teman, karena susah banget, banyak banget penumpangnya, jadi nggak apa-apa asal tetap ada kembaliannya walaupun agak telat.
Itu bolak-balik. Dicapai 2 kali, boy. Tapi kan dihitung deh. Sabi kenangan ininya.
Jaya. Nah, ya skip. Ayo tegal ganas. Burung bongkok. Kau Timur, persiapan Kau Timur. Supaya bisa buka bagasi. Nah, teman-teman kan nggak bisa.
Enggak, Pak. Saya ojek ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sekitar kurang lebih jam 4 kurang 10 menitan. Ini kita sudah sampai di tujuan akhir Terminal Bekasi. Ini jalurnya kebanyakan lumayan kosong karena fokus mengantarkan penumpang dari timur ke barat, teman-teman. Jadi sekarang banyaknya pada di Bandung, di Garut, di Tasik, Singaparna. Kalau di sini rata-rata langsung putar balik. Nanti ini nggak lama kemudian 30 menit lagi langsung putar balik. Waktu tempuh kurang lebih 5 jam aja. Ya dengan dinamikanya ya teman-teman. Penumpangnya sebenarnya chaos banget karena banyak banget penumpang yang balik hari ini. Mungkin kemarin juga lebih banyak lagi karena katanya kemarin puncaknya, teman-teman. Ini tadi juga agak macet-macet, padat banget jalanan. Jadi ya apalagi siang-siang ya agak semrawut. Ikuti alurnya dan 5 jam akhirnya nyampe. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Habis ini saya bakalan ke stasiun Bekasi Timur, lanjut sampai dengan stasiun Bogor naik KRL.